Shalom pemirsa yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Frida Mangunsong, Borusiahaan. Dan kita akan melanjutkan topik yang sangat menarik, yaitu pemulihan gambar Allah dalam diri manusia di dalam serial Bible Study yang akan membawa kita memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya. Bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa, menyebabkan dia jauh dari Tuhan dan mengenali apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Ya, ini adalah suatu jurang yang begitu besar dan dalam. Tapi karena kasih Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa kita manusia, maka ia membuat satu jembatan untuk bagaimana kita bisa hidup kembali sesuai dengan gambaran Allah. Asal kita dapat melakukan apa yang membuat kita semakin menyadari dan tahu siapa diri kita di dalam Kristus dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi tadinya kita hidup di dalam kematian itu sendiri karena dosa. Kita akan diselamatkan untuk menuju kehidupan yang Tuhan inginkan dan kita inginkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Untuk itu, maka mari kita kenali kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dengan mencoba shape kita, pembentukan diri kita melalui berbagai hal. Ya, di sini kita ada lihat karunia roh yang Tuhan berikan pada setiap orang. Berbeda satu sama lain, tapi percaya bahwa setiap orang memiliki karunia roh di dalam dirinya. Kemudian bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati. Dan kemampuan, kepribadian, dan juga pengalaman. Mari kita lihat satu persatu. Spiritual gift atau karunia roh, karunia Tuhan, itu adalah suatu karunia yang diberikan berdasarkan Kristus. Ini pemberian, ya, bukan yang kita peroleh, tapi yang kita dapatkan dari Kristus. Ini dikerjakan oleh Roh. Oleh karena itu, yang mengerjakan adalah Roh yang satu, yang sama, yaitu yang memiliki kehendak dan rancangan di dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dikehendaki oleh Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Mari kita berdasarkan karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita membantu kita untuk menemukan kehendaknya. Apa pelayanan yang cocok buat kita? Apa sebenarnya karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah itu karunia untuk melayani, untuk mengajar, untuk bersaksi melalui lagu pujian atau musik, atau pendoa syafaat? Ada macam-macam karunia roh yang Tuhan berikan dan kita bisa temukan dan kemudian kita gunakan di dalam hidup dan pelayanan kita. Yang kedua, bagaimana motivasi dalam melakukan segala sesuatu itu merupakan kumpulan berbagai harapan, minat dari setiap orang, ya, tentu berbeda-beda. Ada ambisi, ada kasih sayang yang dimiliki terhadap suatu hal dan juga ada yang terjadi di lingkungan kita. Nah, hal ini akan menentukan apa yang kita rasakan dan kita lakukan. Nanti coba Anda lihat di dalam berbagai ayat Alkitab yang akan mengarahkan dan memantapkan kita bahwa hati kita itu menentukan. Dan kalau hati kita diisi oleh Roh Kristus itu sendiri, kita akan mendidik dengan hati, membimbing dengan hati, melakukan tugas kita dengan sepenuh hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan, ya. Kemudian kita lihat bagaimana hasrat, minat, kerinduan kita untuk sesuatu itu mestinya bisa kita gunakan. Kita mau jadi seperti apa? Ingin memiliki pendidikan yang tinggi, ingin memiliki uang yang banyak. Untuk apa? Apakah itu kita bisa persembahkan untuk Tuhan? Itu menjadi satu hal yang penting. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan
Dan bagaimana kita selalu mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan efektif dan antusias. Karena kita mengerjakan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Yang ketiga, itu adalah berbagai kemampuan. Ada banyak orang mengeluh bahwa dia tidak mampu. Easy to give up, ya. Udah deh, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kalau ditunjuk untuk melakukan suatu tanggung jawab, dikatakan, aku belum pernah melakukannya. Saya nggak tahu deh gimana. Jangan saya deh, begitu ya. Jadi anak-anak kita biasakan bahwa mereka sebenarnya memiliki ada banyak talenta, ada banyak karunia, dan ada banyak kemampuan. Coba lihat, ada sebenarnya lebih ratusan kemampuan yang dimiliki seseorang. Dari hal kecil, Anda bisa bangun pagi melipat selimut atau membersihkan kamar, menyapu, mengepel, memasak, ya, belajar membaca, kemudian melakukan olahraga, musik, belajar studi, atau segala macam. Ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Ingat, luar biasa kalau kita melihat apa yang kita mampu. Dan sekali lagi, ingat, setiap kemampuan itu harus dipakai untuk memuliakan Allah. Karena apa? Kalau tidak, itu menjadi sia-sia. Nah, kepribadian, setiap orang memiliki kepribadian, sifat-sifatnya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang mudah marah, ada yang lemah lembut, ya. Kita melihat ada berbagai ciri kepribadian manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melayani sesuai dengan kepribadian yang Allah berikan, sehingga kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, tetapi melakukannya dengan puas, penuh, dan berbuah. Ya, ingat, ketika kita melakukan sesuatu, apa yang keluar dari mulut kita itu merupakan benih yang disiram di tanah, dan tanah itu kalau subur, benih itu akan tumbuh, berbuah, dan juga berbunga dan berbuah terus, ya. Dan ini ada banyak warnanya, ada beda-beda setiap orang. Bagaimana di dalam satu keluarga, di dalam satu kelas, di dalam satu komunitas ada banyak tugas-tugas yang berbeda karena perbedaan karakter, perbedaan kepribadian tadi, ya, perbedaan kemampuan, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis satu sama lain, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pengalaman hidup seseorang akan membawa seseorang, apakah dia memiliki akar pahit atau sesuatu yang membuat dia bisa berbagi dan mendatangkan kebahagiaan dan kesukacitaan, ya. Jadi sumber pengalaman itu beragam. Ketika dia lahir dalam keluarga seperti apa, memberikan kehidupan, pujian atau makian, atau kesulitan hidup yang bagaimana cara mengatasinya itu diajarkan oleh keluarga dan lingkungan. Pendidikan seperti apa yang dia lalui? Dia menemui guru dan teman seperti apa? Sekolah juga yang mengajarkan value, nilai-nilai moral yang seperti apa? Kemudian dalam pekerjaan dan juga pemilihan pelayanan. Apakah panggilan pelayanan itu sesuai dengan tadi, ya, karakter atau kemudian bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan pada dia, dan juga apakah itu bisa digunakan untuk menolong orang lain atau hanya untuk mencari nama atau hanya mencari kepuasan. Seolah-olah ingat, salib itu hanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan tapi tidak bermakna buat sesama. Nah, saya pikir itu tidak menjadi salib, ya, itu menjadi sangat penting. Bagaimana pemulihan manusia bisa terjadi melalui keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pemulihan gambar diri yang merupakan suatu proses. Proses di mana rencana Tuhan digenapkan melalui proses perwujudan manusia yang kemudian berkembang, bertumbuh sesuai dengan rancangannya semula. Keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia. Ingat, ya, bukan yang kita cari dan kemudian kita usahakan, tetapi itu kasih karunia. Artinya
Walaupun kita tidak layak, walaupun kita berdosa, walaupun banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi setiap saat kita berupaya untuk menyerahkan diri supaya diampuni dosanya, lakuan kita juga diperbaiki ya. Dan kita tahu bahwa begitu banyak kemurahan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita bisa syukuri. Hitung berkat-Mu setiap hari itu menjadi sangat penting. Jangan lihat kekurangannya. Jangan lihat apa yang menjadi kekecewaan dan hal yang terjadi di dalam diri kita. Ya, ini menjadi sangat penting. Kemudian kita lihat juga proses tadi yang seperti saya katakan. Pemulihan manusia tidak terjadi seketika. Itu merupakan proses. Ya, jadi tidak bisa berlangsung sepihak. Harus ada kekuatan Tuhan bekerja sama dengan manusia. Karena seringkali manusia tidak melihat sinyal-sinyal, indikasi, arahan-arahan Tuhan. Matanya tertutup dan gelap. Ya. Pemulihan gambar diri dalam hidup manusia akan berlangsung terus sampai kita benar-benar mengalami kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Banyak orang lari, kemudian dengan berbagai tanda dia akan diingatkan dengan suatu penyakit, dengan suatu kegagalan, dan satu kemuliaan tersendiri yang dia akan rasakan secara pribadi. Dia akan kembali melihat bahwa hanya Kristus kasih sejati yang dia peroleh. Manusia itu terbatas ya. Jadi kita lihat di Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kita ada manusia baru. Tapi kita harus terus-menerus diperbaharui. Jahat sekalipun kita bisa diperbaharui oleh Kristus. Yang ketiga, banyak hal telah disediakan Allah untuk kita bisa pulih seperti gambarnya. Di antaranya apa yang kita harus lakukan? Tuhan menginginkan kebajikan, semua hikmat, pengetahuan, penguasaan diri dan kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Sebagai satu nafas yang kita jalani dalam hidup. Jika hal di atas kita lewatkan, kita abaikan, tidak kita perhatikan, maka apa yang terjadi? Hidup kita tidak akan berbuah. Hubungan kita makin renggang dan makin jauh. Lihat tadi jurang pemisah di antara kita dengan Kristus akan semakin lebar. Ya. Nah, bagaimana membangun gambar diri yang sehat dan dinamis supaya hidup kekristenan kita semakin bertumbuh dan berbuah menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Ingat prinsip pemulihan. Berani menanggalkan cara hidup yang lama. Apa yang di belakang tinggalkan. Sama seperti kekecewaan, kegagalan yang kita alami di tahun lalu ketika kita menghadapi tahun yang baru. Berilah hidupmu dipimpin dengan roh, bukan dengan daging. Seringkali ada konflik. Apa yang ada dalam pikiran dan hati kita berbeda. Apa yang kita inginkan dan kita butuhkan seringkali sulit kita pisahkan. Dan lihatlah bagaimana kita bisa meneladani sikap Yesus yang senantiasa perlu waktu untuk mengosongkan diri. Retreating, mundur kembali, menganalisa apa yang terjadi dalam hidup kita. Masukkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita sehingga dia berada di sana. Ketika suatu kali kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, kita kembali pada pengalaman positif yang mengingatkan kita bahwa kita berjalan kembali di jalannya. Belajar dan bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tidak ada orang yang makan tanpa melakukan kegiatan dan bekerja. Ya. Jadi tidak boleh ongkang-ongkang kaki, kemudian memetik hasil dari orang lain tanpa kita sendiri melakukan. Ingat, bekerjalah sebaik-baiknya sebagaimana kamu bekerja untuk Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan itu, yang penting halal gitu ya. Tetapi yang bukan cukup dengan halal, tapi kita doakan untuk bisa melakukan sedikit tetapi bisa bermakna buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Ya. Nah, prinsip pemulihan yang berikutnya adalah bagaimana kita tadi berbuat baik kepada orang lain. Bersedekah, compassion, memberikan perhatian dan peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Kita bilang kita mau kasih apa, orang kita nggak punya apa-apa. Tapi disitulah letaknya. Bagaimana bisa memberi di dalam
ketidakadaan atau ketidakmampuan. Ingat perumpamaan seorang ibu yang tidak punya apa-apa, ya sekeping uang itulah yang diberikan padanya. Selalu mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Buatlah Journal of Gratitude, diary harian untuk melihat hari ini saya mengucap syukur untuk apa. Tulis dan kita semua akan menemukan betapa baiknya Tuhan. Selalu memotivasi diri untuk melakukan hal yang positif dan besar. Perspektif kita itu katanya growth mindset gitu ya. Mindset cara berpikir kita melihat bahwa segala sesuatu itu tidak beku, kaku, tetapi fleksibel, luas. Dan dari situ kita bisa belajar untuk meniru yang baik dan benar, yang positif. Untuk itu kita perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Belajar terus sepanjang hidup. Buka hati, buka pikiran. Dengar apa orang katakan, perbaiki diri setiap saat karena kita ingin hubungan kita mencari teman bukan mencari musuh, sehingga kita bisa dengan sehat, bahagia, selalu mempunyai teman di mana-mana. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah tadi ya, kita mengucapkan kata positif karena ingat apa yang keluar dari mulut kita adalah benih yang kita sebar. Itu jatuhnya di mana? Akan seperti apa? Ingat, kalau perkataan kotor keluar, itulah yang akan diterima oleh orang lain. Dan itu menyebabkan duka cita pada Tuhan dan juga pada orang yang mendengar. Tidak membangun, tidak membina, malah membinasakan gitu ya. Jadi tinggallah dalam komunitas yang sehat. Pintar-pintar memilih. Ada banyak lingkungan dan komunitas yang bisa kita pilih. Mana yang akan membuat iman kita bertumbuh dan berkembang? Mana yang akan memberi makna pada diri kita dan sesama? Itu yang kita harus pilih. Jangan lupa berikan dorong yang positif juga pada orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak bersikap positif, akan sulit buat kita untuk menjadi teladan, menjadi model buat orang lain. Ya, nah ini juga penting. Bagaimana kita bisa tentukan visi hidup kita secara jelas. Dan visi itu tentunya harus dikaitkan dan kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Dalam menjalani hidup, miliki kerendahan hati. Ini menjadi pedoman di dalam hidup. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Yang paling perlu kita ingat adalah lakukan itu secara konsisten. Karena penerapan prinsip-prinsip ini selalu akan mendapat tantangan di dalam kehidupan. Hidup itu seperti roda yang berputar. Up and down, di atas dan di bawah. Tetapi selama kita berurat berakar, kompas kita di dalam Kristus, kita akan menjalankan prinsip-prinsip itu sesuai dengan upaya visi pemulihan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan secara optimal. Sehingga semakin kita dibawa Tuhan memahami kehendaknya, semakin kita lihat apa makna tantangan dan apa dampak tantangan itu di dalam pertumbuhan spiritual yang kita hadapi, di dalam juga pemulihan kehidupan yang akan kita lihat prakteknya di dalam kehidupan. Mari kita lihat kembali bagaimana proses itu berjalan di dalam kisah Adam dan Hawa yang telah diberikan kebebasan awal dan kemudian mengupayakan dirinya untuk mendapat pengetahuan melalui pohon kehidupan dengan melakukan pelanggaran. Dan pada masa itu dengan pengetahuan yang terbatas yang paling sangat awal, kita dihadapkan pada konteks kenyataan kehidupan saat ini. Ingat, kita sudah membahas banyak paradoks kehidupan. Apa yang tampil, apa yang ada yang berkembang di dalam dunia ini kemudian menjadi satu tantangan di dalam kehidupan kita untuk melihat bagaimana kita bisa mengikuti larut
kemudian produktif dan juga berperan di dalam kehidupan modern ini, tetapi tetap bisa melihatnya dalam konteks pilihan yang diberikan oleh Allah di dalam hidup ini. Apa itu pilihannya dan bagaimana kita mengkaitkan pemilihan itu di dalam kehidupan kita? Nah, ini adalah yang kita harus lihat, bagaimana kita bisa percaya pada ketentuan Allah tentang apa sih yang baik, apa sih yang buruk. Apa yang ditentukan di dalam komunitas lingkungan kita. Sehingga kita harus memilih lingkungan mana yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang bisa melihat baik buruknya sesuai ketentuan Allah. Atau pilihan lain adalah menentukan apa yang baik dan menurut berdasarkan pemikiran, pandangan pribadi kita. Di mana seringkali kita terkungkung dengan sesuatu yang terbatas, fix mindset, pikiran yang kaku, yang harus begini menurut pikiran kita, karena kita tidak terbuka dengan pandangan yang ada di luar, atau firman Tuhan itu sendiri tidak merasuk kepada kita, atau juga memang kita berada dalam komunitas yang memberikan feedback yang tidak cukup baik. Jadi, saudara-saudaraku, kita lihat ya, selalu akan ada pilihan. Apakah kita akan berorientasi kepada kehendak Allah, atau kita melihat kiri kanan kita yang tidak selalu mengarahkan kita atau tidak standarnya sama, dan pengertiannya juga sangat terpaku dengan pengalaman pribadi kita yang kurang kaya dan kurang masukan tentang firman Tuhan. Mana yang akan Anda pilih? Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita memilih dan menentukan kesempatan apa yang akan kita ambil dan bagaimana kita berperilaku di dalam memilih tujuan itu. Ini adalah dasarnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ketika angin bergoncang, tantangan cobaan menghantam hidup kita, ada banyak pilihan yang menggiurkan di luar. Ingat, berdirilah teguh, jangan goyah. Ingat, jangan pernah keluar dari pekerjaan Tuhan. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya? Sebab kamu yang tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, jerih payah kita yang kita sudah fokuskan untuk bekerja seperti bekerja untuk Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Memang doa dan harapan, keinginan manusia selalu harus melihat apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunggu, bersabar, dan lihat kemana Tuhan arahkan hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa dari jalan lorong yang mungkin sekarang terlihat gelap, di ujung kita akan melihat cahaya di mana Tuhan akan memberi upah. Dan itulah yang dijanjikan dan itulah yang sudah disiapkan buat kita. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi merupakan cobaan yang menguatkan kita bagaikan pensil yang diraut supaya runcing dan bisa menulis sejarah hidup kita dengan tajam, clear dan jelas arahnya kemana. Terima kasih, Tuhan akan memberkati Anda di dalam pelayanan apapun yang akan Anda pilih. Dimanapun Anda berada, tanggung jawab apapun yang Anda terima pada saat ini, besar atau kecil, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu perlu Anda jalani. Sehingga tidak hanya keinginan daging yang terpenuhi, tetapi juga panggilan yang merupakan panggilan roh yang akan mengiringi ketidakberdayaan kita dalam melakukan tanggung jawab kita. Selamat mengikuti berbagai Bible study yang akan Anda bisa ikuti secara terus-menerus, sehingga firman Tuhan itu akan hidup di dalam diri Anda dari dulu, saat ini, sampai di masa yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.